Baik, berikutnya adalah hati maskhul qalb. Maskhul artinya perubahan. Fayumsakhu kama tumsakhu surah. Maka hati dirubah sebagaimana bentuk dirubah. Seperti di antara hukuman Allah kepada umat-umat terdahulu ada maskhun. Maskhun itu dirubah seperti orang-orang Yahudi yang dirubah jadi monyet-monyet dan babi-babi, dirubah. Bentuknya bentuk manusia dirubah menjadi babi-babi, kata Allah, kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian monyet-monyet yang hina, ya. Wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir wa abada taghut. Di antara mereka ada yang Allah rubah menjadi monyet-monyet, di antara mereka ada yang Allah rubah menjadi babi-babi, ya. Itu namanya maskh, dirubah. Tetapi semua umat yang dirubah menjadi hewan tidak ada keturunannya. Ya, kullu ummatin musikhat laisa laha naslun. Setiap umat yang dirubah jadi hewan maka tidak ada keturunannya. Oleh karenanya tidak boleh kita mengatakan orang-orang Yahudi sekarang keturunan monyet-monyet, enggak boleh. Tapi kita boleh bilang mereka punya saudara-saudara dulu yang pernah dirubah menjadi apa? Monyet-monyet. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha ketika orang Yahudi mendoakan kematian bagi Nabi, mereka mengatakan assalamu alaik, semoga kau cepat mati wahai Rasulullah. Maka Aisyah waktu itu marah dan mengatakan alaikumussalam, ya, wal la'nah wal ghadab, ya ikhwata al-qiradati wal khanazir. Kata Aisyah, justru kalian yang semoga mampus dan laknat Allah kepada kalian dan kemurkaan Allah kepada kalian wahai saudara-saudara babi-babi dan monyet-monyet. Aisyah tidak berkata wahai keturunan, paham? Tapi Aisyah berkata wahai saudara-saudara babi-babi dan monyet-monyet. Karena memang sudah dulu orang-orang sebelum mereka dahulu ada yang pernah dirubah jadi babi-babi dan monyet karena melakukan pelanggaran di hari Sabtu. Namun setiap umat yang dirubah tidak ada keturunannya. Ini maksud Ibnu Qayyim bahwasanya sebagaimana bentuk bisa dirubah dari manusia menjadi hewan, maka hati pun demikian, qalbu pun demikian, ya. Qalbu pun demikian. Fayasirul qalbu ala qalbil hayawan, maka jadilah qalbu itu seperti qalbunya hewan. Ya, qalbu dia berubah seperti qalbunya hewan. Alladzi syabahu fi akhlaqi wa amalihi wa tabiatihi. Yang dia perlakuan dia, perangai dia mirip dengan hewan tersebut. Dari sisi akhlak, dari sisi amal, dari sisi tabiat. Kemudian beliau menjelaskan contohnya, faminal qulubi ma yumsakhu ala qalbi khinzir li syiddati syabahi sahibihi bihi. Di antara hati ada yang dirubah menjadi qalbu babi, seperti hatinya babi karena mirip perbuatan pemilik hati tersebut seperti tingkah laku babi. Dan ini tergantung maksiat yang dilakukan. Orang kalau melakukan maksiat yang terkait dengan fahisyah seperti zina, homoseksual dan yang terkait dengan perbuatan-perbuatan keji, maka bisa jadi qalbunya dirubah menjadi qalbu babi, ya. Maka rasa malunya pun hilang, ya. Rasa malunya pun hilang. Maka dikatakan hewan yang paling tidak punya malu hewan babi, ya. Kalau hewan lain betinanya diganggu sama jantan lain, maka dia akan ngamuk bahkan berkelahi untuk membela betinanya. Apalagi onta. Onta kalau lagi sama betina ada onta lain mau ganggu betinanya, maka dia bisa berkelahi sampai membela betinanya tersebut. Kalau perlu bunuh-bunuhan. Rasa cemburu onta tinggi. Tapi kalau babi, dia lagi main sama betinanya, ada babi yang lain, dia bilang tafadhal. Rasa malunya tidak ada. Rasa malunya tidak ada. Maka orang yang sering berzina, sering melakukan perbuatan keji, lama-lama rasa malunya hilang. Jadilah hatinya seperti hati babi yang tidak punya rasa malu. Lihatlah orang-orang kafir yang tidak punya rasa malu, ya. Mau jalan enggak pakai baju, enggak pakai celana, enggak punya malu, ya. Mau istrinya dicium orang, dilihat orang, tidak punya malu. Bahkan dia pamer-pamer istrinya, pamer keindahan tubuh istrinya, tidak punya malu. Tidak punya malu. Dan wanita pun hilang. Suaminya dibiarkan mencium istri orang lain pun dia cuek-cuek saja, ya. Karena hatinya sudah menjadi hati babi dan hati suaminya sudah menjadi hati babi. Waliyadzubillah. Ini dampak dari maksiat, perbuatan keji. Orang yang sering perbuatan keji seperti zina dan semisalnya, maka hatinya bisa berubah menjadi hati babi, hilanglah rasa kecemburuan. Demikian juga orang suka menonton hal-hal yang buruk, maka hatinya film-film yang tidak benar yang disebarkan, film-film pornografi, akhirnya menjadikan hatinya menjadi hati babi. Rasa malu hilang darinya. Ya, bahkan akhirnya kadang-kadang fitrahnya berubah sehingga timbullah ide-ide yang aneh-aneh. Terkadang akhirnya berzina dengan mahramnya sendiri, terkadang akhirnya menawarkan istrinya kepada orang lain, macam-macam. Kenapa? Dia melakukan perbuatan keji, menonton perbuatan-perbuatan yang kotor
sehingga hatinya dirubah menjadi hati babi, dan itu terjadi. Terjadi. Oleh karenanya Allah bisa merubah hati seorang menjadi hati seperti hati hewan. Tubuh badannya manusia tapi hatinya seperti hati hewan. Wa minha man yumsakhu ala khuluqi qalbi kalbin aw himarin aw hayyatin. Di antaranya ada yang bisa dirubah hatinya seperti hati anjing, hati himar, hati hayya yang mungkin sadis, yang mungkin garang, atau aqrab seperti kalajengking ya. Wa ghairi dzalik ya. Kalb itu anjing, himar maksudnya dongki, keledai, hayyah maksudnya adalah ular. Aqrab maksudnya kalajengking. Ya, hati yang sadis, yang jahat, yang kalau sudah kayak kalajengking ya menyerang dari belakang, tidak punya rasa kemanusiaan ya, berkhianat dan yang lainnya. Wa hadza ta'wil Sufyan ibn Uyainah fi qoulihi ta'ala, dan ini salah satu tafsiran dari Sufyan ibn Uyainah ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am 38. Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Tidaklah ada satu hewan melata pun di atas muka bumi, dan tidak ada satu ekor burung pun yatiru bijanahi yang berterbang dengan dua sayapnya illa umamun amsalukum, kecuali mereka adalah umat-umat semisal kalian. Ada beberapa tafsir tentang ayat ini. Ada yang mengatakan bahwasanya sebagaimana kata Allah, burung-burung dan hewan-hewan adalah umat-umat seperti kalian. Artinya sebagaimana kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat di padang mahsyar, maka demikian juga kalian akan, hewan-hewan tersebut akan dibangkitkan di padang mahsyar. Ya, demikian juga karena di akhir ayat kata Allah summa ila rabbihim yuhsyarun, kemudian mereka akan dikembalikan kepada Allah. Ada yang mengatakan maksudnya umamun amsalukum, hewan-hewan adalah umat-umat seperti kalian. Maksudnya mereka juga diberi rizki, mereka juga ada ajalnya, mereka juga ada kisosnya, dan mereka ada hari kebangkitan. Ini juga di antara tafsiran ayat tersebut. Dan di antara tafsiran yang agak lain sendiri adalah tafsir dari Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala. Beliau berkata, disebutkan dalam Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, "Ma min sinfin minad dawabi wat tayri illa wa fin nasi syabahun minhu." Tidak ada satu jenis hewan melata atau burung kecuali di manusia, di kalangan manusia ada yang mirip dengan jenis tersebut. Faminhum man ya'du kal asad, di antara mereka, di antara manusia ada yang menyerang, sukanya menyerang seperti singa, artinya dia akhlaknya seperti singa. Wa minhum man yashruhu kal khinzir, di antaranya ada yang tamak seperti babi. Wa minhum man ya'wi kal kalb, di antaranya ada yang menggonggong, menggigit seperti anjing. Wa minhum, dan seterusnya beliau sebutkan. Fa hadhi ma'na al-mumathal, ini adalah makna semisal. Dan inilah diambil oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengambil tafsir dari Sufyan ibn Uyainah tentang ayat ini. Dia mengatakan bahwasanya perangai manusia ada yang seperti perangai hewan. Kenapa ada perangai manusia seperti perangai hewan? Padahal tubuhnya manusia bukan tubuh hewan, karena hatinya telah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lihat manusia tidak punya peri kemanusiaan, sangar, membunuh tanpa ada rasa sama sekali. Ya, sudah jadi hati hewan. Ada enggak seperti itu? Ada. Ya. Ada. Kalau baca misalnya orang-orang ateis, bagaimana satu di antara mereka membunuh sampai 80 juta orang, ya. Ngeri. Ya, orang-orang ateis seperti Hitler, anti agama, berapa juta manusia dia bunuh. Ya, dan tokoh-tokoh apa Marxisme, ya. Ya, orang-orang Rusia jutaan, satu orang bunuh jutaan. Hatinya kemana? Hatinya kemana ya? Sudah berubah jadi hati hewan. Hewan mana kalau bunuh ya bunuh aja, nggak ada pikiran. Ya. Kenapa bisa demikian? Ini bukan hati manusia, hatinya telah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu akibat dampak-dampak maksiat sebelumnya. Orang kalau membunuh, pertama dia pasti gemetar, misalnya membunuh. Dia takut, lama-lama dia berani, lama-lama biasa, lama-lama dia lihat manusia dia bunuh, tidak peduli, tidak mikir orang ini mungkin punya orang tua, dia mikir orang ini mungkin punya keluarga, punya anak, punya saudara, dia enggak peduli, hatinya sudah jadi hati hewan, bengis, tidak punya peri kemanusiaan. Sebenarnya orang yang tidak punya berperi kemanusiaan, maksudnya sudah berperi kehewanan, bukan lagi peri kemanusiaan, peri kehewanan.